Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Lilin. Kami akan bersama-sama dengan Anda mempelajari firman Tuhan, menelusuri Alkitab dalam program Through the Bible dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Hari ini kita sampai di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-22. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-22. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami memohon padamu agar Engkau memberkati akar budi kami, Tuhan. Agar baik kami maupun semua pendengar sama-sama diberi hikmat untuk memahami kebenaran-Mu, untuk mengerti apa yang Engkau maksudkan di dalam firman-Mu. Tuntunlah kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, Lilin akan membacakan perikop pertama, yaitu dari ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, 'Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?' Jawabku, 'Siapakah engkau Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus, orang Nazaret, yang kau aniaya itu.' Dan mereka yang menyertai aku, mereka melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, 'Tuhan, apakah yang harus ku perbuat?' Kata Tuhan kepadaku, 'Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu.' Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, 'Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah.' Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, 'Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang yang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan.' Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia
yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara, dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu. Dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sambil berkata, sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Kisah Para Rasul adalah, Kisah Rasul pasal 22 ini adalah berisikan kesaksian Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi yang menangkapnya. Kita tahu bahwa Paulus pada di pasal yang 21 dia sedang berada di Bait Allah, tiba-tiba dia ditangkap, dan ketika ditangkap oleh orang-orang Yahudi, mereka hendak membunuhnya. Namun kemudian kepala pasukan dan beserta prajurit-prajuritnya berhasil mengamankan Rasul Paulus, dan kemudian katanya ketika Paulus hendak dibawa ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, bolehkah ia mengatakan sesuatu kepada orang-orang Yahudi? Kemudian kepala pasukan itu memberi kesempatan kepadanya. Memang Rasul Paulus ingin bersaksi, ingin menceritakan tentang pertobatannya kepada orang-orang Yahudi yang sebenarnya mereka mengenalnya, dan ternyata imam besar yang memberikan surat perintah kepadanya untuk pergi menangkap orang-orang Kristen masih tetap menjabat, sehingga masih tetap mengenal dia, dan mereka semuanya masih tahu apa yang terjadi, dan mereka tadinya tahu persis bagaimana sikap Paulus terhadap ini pengajaran yang baru. Ini adalah satu sikap yang tiba-tiba mengapa dulu dia menganiaya ajaran itu dan sekarang lalu memihak. Mereka semua tahu akan hal itu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini sesudah Rasul Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan untuk berbicara, maka pergilah ia berdiri di tangga, katanya. Di tangga jadi semacam podium begitu, jadi orang-orang di bawah bisa melihat dia semuanya. Dia memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Nah, ketika suasana tenang, katanya, maka dia mulai berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Jadi katanya, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Jadi kalian menuduhkan saya sesuatu, maka dengarkanlah pembelaan diri saya. Nah, ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Jadi ternyata mereka mendengar bahwa dia masih sangat fasih berbahasa Ibrani. Nah, mereka menjadi tenang karena memakai bahasa mereka sendiri. Jadi ini saudara sendiri sebenarnya. Nah, kemudian Paulus dengan bahasa Ibrani dia mulai berkata, katanya, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Ini adalah background Background Paulus menceritakan backgroundnya. Dia orang Tarsus di tanah Kilikia itu, tetapi dibesarkan di kota ini, yaitu di kota Yerusalem. Nah, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Jadi dia mengingatkan bahwa Gamaliel adalah gurunya, guru yang terkenal, profesor yang sangat terkenal di kota Yerusalem. Nah, dalam apa? Pendidikannya apa? Jurusannya apa? Jurusannya adalah hukum nenek moyang kita,
yaitu hukum Taurat. Ya. Nah, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada hari ini. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Paulus memberitahukan kepada mereka bahwa dia mengetahui hukum Taurat dengan baik. Dia orang yang dididik di bawah pimpinan Gamaliel. Dia bukan orang yang tidak mengerti hukum Taurat gitu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Nah, Paulus mengatakan kepada mereka bahwa dia tadinya itu seperti mereka, yaitu mau menangkapin orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sampai pada saat ini kira-kira sudah mendekati tahun 60-an, ya, itu ternyata Kristen atau sebutan Kristen itu belum dipakai. Masih berkata bahwa ini jalan Tuhan. Ya, jalan Tuhan. Ya, sebenarnya ini nama cakep, jalan Tuhan. Ya, kita berkata ini jalan Tuhan. Ya, jalan Tuhan, jalan menuju ke sorga, jalan Allah. Ya, jalan Tuhan. Ya. Dan Paulus berkata dia menangkap pengikut jalan Tuhan sampai ya mereka dianiaya hingga mati dan dimasukkan dalam penjara. Katanya. Nah, kemudian di ayat 5, Rasul Paulus sebenarnya ingin membuktikan kepada mereka bahwa kesaksiannya itu tentang apa yang dia lakukan, yaitu menangkapi orang Kristen pengikut jalan Tuhan itu dan membunuh mereka, memenjarakan mereka, itu diketahui jelas tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua, ya, Sanhedrin, ya, itu ya dapat memberi kesaksian. Ya. Mereka semua tahu itu. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, ya. Dan aku telah pergi ke sana, dia memang sudah berangkat ya ke sana untuk menangkap ya pengikut-pengikut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan dengan maksud tentu membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Dia sudah jalan, ya. Dia sudah hampir sampai di Damsyik, ya. Jadi dia bukan hanya omong di mulut saja, dia sudah melakukan itu. Tetapi dalam perjalananku ke sana, katanya, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu perjalanan menuju ke, nah sekarang ini Damaskus, ya. Damsyik itu ibu kota Syria, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancar cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, jawabku, siapa engkau Tuhan? Ya tentu dengan fenomena yang sedemikian dahsyat itu pasti datang dari Tuhan. Ya. Jadi langsung Paulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Nah katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Ya. Jadi suara itu menjawab, akulah Yesus, ya. Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan ayat 9 katanya, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, mengapakah di pasal 9 dikatakan bahwa mereka mendengar suara itu? Di sini dikatakan mereka tidak mendengar. Sangat mungkin maksudnya adalah mereka tidak mengerti, ya. Ya, mendengar dengan mengerti itu seringkali idiom yang dipakai juga, ya, untuk mengatakan seperti kita berkata ini anak yang nggak dengar nasihat orang tua, bukan berarti dia tidak dengar suara itu, ya. Tetapi maksudnya dia tidak menjalankan, ya, mendengar, ya. Ya. Ya, mungkin dengar bunyi, ya, dengar bunyi dan itu, ya, mendengar suara itu, ya, tidak mendengar katanya. Nah, maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Ya. Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Nah, dan karena aku tidak dapat melihat, katanya, maka dia dituntun oleh teman-temannya. Ya. Nah, pendengar yang
kami kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ini adalah suatu peristiwa yang Paulus saksikan kepada orang-orang di Yerusalem. Ya, ini adalah suatu kesempatan bagi dia untuk bersaksi. Dia berdiri di tangga, menyampaikan kepada mereka. Saya pikir Paulus sudah menanti saat ini sudah cukup lama, di mana dia ingin supaya teman-temannya di Yerusalem, pasti ada di antara di situ orang-orang dan juga termasuk anggota majelis Sanhedrin dan imam-imam semuanya yang mengenal dia dengan baik. Mereka pasti ingin tahu apa gerangan yang telah membuat ini Saulus ini, ya, seorang yang tadinya teman mereka, seorang yang tadinya sepaham, yang bersama-sama dengan mereka menangkapi orang-orang Kristen, tiba-tiba mereka hanya mendengar kabar berita. Mereka hanya mendengar bahwa dia telah berubah, bahwa dia malah sekarang telah memihak kepada pengajaran itu, bahkan dia sekarang menjadi pemberita yang sangat gigih, gitu, sangat bersemangat. Nah, mereka pasti ingin tahu, ya. Dan Rasul Paulus juga mencari kesempatan kapan bisa bersaksi kepada mereka. Oleh sebab itu, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, setiap kali Rasul Paulus mempunyai kesempatan untuk bersaksi, maka dia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan itu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin memberitahukan kepada pendengar tentang kesaksian yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, Tuhan mau kita hari ini bersaksi. Nah, kesaksian kita yang patut itu apa sebenarnya? Kesaksian kita yang patut itu adalah kesaksian bagaimana saya tadinya seorang yang tidak mengenal Tuhan, bagaimana saya tadinya adalah penyembah berhala, bagaimana tadi saya adalah pengikut agama yang sesat, bagaimana saya tadi adalah penganut ajaran yang salah, dan sekarang oleh kasih karunia Tuhan, saya bertemu dengan kebenaran. Dan saya sudah menyambut kebenaran itu, dan sekarang saya sungguh-sungguh mengikuti kebenaran ini. Dan hidup saya berubah, saya tidak melakukan kejahatan lagi, saya sekarang ini telah menjadi orang baru. Nah, inilah kesaksian yang Tuhan mau kita katakan. Jadi bukan kesaksian saya diberkati, saya dilindungi sana sini, bukan yang begitu, ya. Kalau yang begitu itu adalah kesaksian yang bersifat menonjolkan diri. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, waspadalah terhadap kesaksian-kesaksian orang yang motivasinya dan inti dari kesaksiannya adalah menonjolkan diri, adalah untuk membuat seolah-olah Tuhan lebih sayang kepada dia daripada orang lain. Nah, banyak sekali, ya. Kesaksian yang demikian bukan kesaksian yang memuliakan Tuhan, tetapi kesaksian yang memuliakan orang yang bersaksi itu. Jadi hati-hati, ya. Di zaman sekarang ini banyak gereja yang dipenuhi dengan orang-orang yang bersaksi, tetapi kesaksian mereka kalau diamati, kalau dicermati gitu, maka ujung dari kesaksian orang itu adalah Tuhan lebih sayang dia daripada orang lain, atau bahwa dia lebih diutamakan, ya. Ternyata dia ditolong, sedangkan orang Kristen yang lain tidak ditolong gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian kesaksian segala hal yang terjadi dalam hidup kita yang bersifat subjektif itu tidak layak untuk disaksikan, karena itu subjektif sifatnya. Artinya kebenarannya itu sepenuhnya tergantung kepada kita. Ya, saya sering kali memberi contoh, ya misalnya sekarang ini pesawat jatuh gitu. Pesawat jatuh, kemudian ada di antara 100 orang ada 20 orang yang selamat. Nah, salah satunya adalah orang Kristen, mungkin yang lainnya umat agama lain, ada semuanya di situ yang selamat. Nah, kesaksian apakah? Lalu mulailah cerita ke sana sini bagaimana Tuhan menolong dia dan lain sebagainya. Oh ya, itu bisa benar. Saya tidak menyangkal itu bisa benar. Tuhan telah menolongnya. Nah, tetapi sekali lagi, ini namanya kesaksian yang subjektif. Sebab umat agama lain yang dalam rombongan itu yang selamat, mereka juga bersaksi juga
bahwa ya mungkin di situ ada umat Katolik, dia berkata Maria sudah menolongnya. Nah, mungkin di situ ada umat Islam, dia berkata Allah Subhanahu wa taala sudah menolongnya. Mungkin di situ ada orang Buddha, dia berkata Siddhartha Gautama sudah menolongnya dan lain-lain sebagainya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, itu adalah kesaksian yang sifatnya subjektif. Artinya kebenarannya sepenuhnya tergantung kepada subjek itu, yang subjek dalam peristiwa itu, yaitu yang merasakannya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, tetapi sebenarnya yang Tuhan mau kita saksikan itu adalah kebenaran yang objektif. Pertama, kesaksian kita adalah kesaksian Alkitab. Ini adalah kesaksian para rasul yang sudah dituliskan. Ya, kesaksian para rasul yang sudah dituliskan. Jadi hari ini kita pergi kemana-mana, kalau kita menyaksikan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, yaitu kesaksian mata, saksi mata tuliskan ini, yaitu kesaksian para rasul. Kalau kita saksikan ini yang ada di dalam Alkitab, ini pasti benar. Ini adalah kesaksian objektif. Ini adalah kesaksian yang sebenar-benarnya. Jadi kita tidak mungkin salah kalau kita menyaksikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, kemudian kesaksian lain yang objektif adalah kesaksian, ya kalau Anda sungguh-sungguh sudah bertobat dan diselamatkan, maka itu adalah kesaksian yang objektif. Ya, orang lain juga harus dapat melihat bahwa sungguh ada perubahan di dalam hidup Anda. Bahwa sungguh Anda telah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Nah, kesaksian objektif macam inilah yang Tuhan harapkan dari kita. Jadi kita hari ini menjadi saksi, disuruh pergi menjadi saksi bagi Tuhan apa yang harus kita saksikan. Sekali lagi, ya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jangan menyaksikan sesuatu yang sifatnya subjektif, tetapi saksikanlah segala sesuatu yang sifatnya objektif. Nah, kita perlu tahu dengan amat sangat tentang kesaksian para rasul. Dan kesaksian para rasul seperti tertulis dalam Injil. Injil itu adalah kesaksian para rasul. Mereka adalah saksi mata, mereka sudah melihat, mereka bahkan meraba kebenaran itu. Dan kemudian mereka menyaksikannya secara lisan, dan kemudian mereka menuliskannya sehingga hari ini kita mendengar kesaksian itu, kita membacanya, dan kemudian kita juga bisa meneruskan kesaksian ini kepada orang lain. Nah, inilah yang Tuhan mau. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat di sini Rasul Paulus ya bersaksi. Ya. Dia sungguh-sungguh mempunyai kesempatan untuk bersaksi katanya. Ya. Dan kesaksiannya mengenai pertobatannya supaya para imam ya, dan anggota Sanhedrin dan teman-temannya tahu mengapa dia tidak lagi berkumpul bersama dengan mereka. Nah, hari ini Anda bisa bersaksi tentang pertobatan Anda. Ketika mungkin ya ada pendengar yang tadinya pemabuk gitu, lalu sudah bertobat dan tidak mabuk-mabukan lagi dan sudah berubah sungguh-sungguh. Nah, teman-teman Anda mungkin heran, apa gerangan yang telah membuat dia yang tadinya suka mabuk-mabuk kok mendadak enggak mau lagi. Nah, kesaksian bahwa saya sudah sungguh-sungguh bertobat. Saya sudah percaya Tuhan Yesus dengan segenap hati. Ya, saya sudah sadar. Nah, ini kesaksian yang objektif. Ya, kesaksian yang objektif. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di sini katanya, Rasul Paulus bersaksi di dalam perjalanannya ke kota Damsyik itu. Ya, terjadilah suatu peristiwa yang sangat supranatural itu. Nah, di situ dia disuruh masuk ke kota Damsyik. Di kota Damsyik ada seorang bernama Ananias. Rasul Paulus sengaja menekankan di sini seorang saleh yang menurut hukum Taurat. Dia bukan saleh menurut ukurannya sendiri, tapi dia saleh menurut hukum Taurat dan terkenal baik ya di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Jadi terkenal baik di antara semua orang Yahudi di kota Damsyik itu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita, Kisah Para Rasul pasal yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal yang ke-22. Nah, katanya di situ ada seorang yang bernama
Ananias di kota Damsyik dan terkenal baik dan sangat saleh menurut ukuran hukum Taurat. Dan Ananias itu datang berdiri di dekatku, kata Rasul Paulus, ya, dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Ya, jadi tadinya Paulus tidak bisa melihat, hanya dengan perkataan itu maka dia melihat dan dia menatap Ananias. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya. Jadi ya, Yesus Kristus adalah Allah nenek moyang orang Yahudi. Dia adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang datang ya, menjenguk mereka. Tapi kemudian mereka menolaknya. Jadi begini, sejak penolakan orang Yahudi terhadap Yesus Kristus, apakah Allahnya orang Yahudi sekarang ini sama dengan Allahnya orang Kristen? Oh, tidak sama, sudah berbeda. Mengapa? Karena Allahnya nenek moyang orang Yahudi, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, itu datang menjenguk mereka. Tetapi orang Yahudi menolaknya. Dan sekarang dialah, jadi Allahnya nenek moyang orang Yahudi itu, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu, itulah yang diterima oleh orang Kristen. Itulah yang dipercayai oleh orang Kristen, yaitu yang telah ditolak oleh orang Yahudi. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jadi Allahnya orang Yahudi sekarang ini dengan Allahnya orang Kristen itu sama tidak? Oh, tidak sama. Karena mereka sudah menolak Allah mereka. Mereka telah menolak Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang datang menjenguk mereka dan diterima oleh orang Kristen, gitu. Jadi mereka menolak Allah mereka dan mereka percaya kepada Allah yang kata mereka masih Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi sebenarnya sudah mereka tolak, gitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah orang Kristen harus sangat cerdas untuk memahami kebenaran ini. Apakah Allah kita sama dengan Allahnya itu orang Muslim? Apakah sama? Oh, beda, ya. Karena Allah ini adalah sebuah sebutan, ya. Jadi begini, banyak orang berkata itu nama, ya. Saya tahu ada tokoh besar di kelompok lain yang berkata bahwa oh itu nama. Sebenarnya tidak. Anda silakan membuka ensiklopedi. Ya, Anda silakan untuk melihat. Saya membuka di ensiklopedi Ecclesiastical Encyclopedia, saya membuka di situ. Ya, kata Allah itu berasal dari al-ilah. Al-ilah. Nah, dalam bahasa Ibraninya itu adalah ha-elo. Ya. Jadi bahasa Yahudinya ha-elo, bahasa Arabnya al-ilah. Ya, kalau bahasa Inggrisnya the God, ya. The itu ya, the God itu artinya Allah itu, sesembahan itu. Nah, jadi al-ilah dikontraksikan menjadi Allah, artinya yang disembah itu. Nah, kemudian ya, kalau ada yang berkata bahwa oh itu bukan sebutan, itu adalah nama. Ya, kita untuk apa kita ribut, betul nggak? Untuk apa kita ribut itu? Katakanlah sekarang di hutan ada satu orang, dia berkata, kita bilang presiden itu sebutan, ya. Di Amerika ada presiden, di Indonesia ada presiden. Dia bilang enggak bisa, saya tidak terima. Ya. Presiden itu nama. Itu nama seorang ibu yang saya pernah ketemu, ya. Saya pernah melihat di televisi itu nama ibu itu. Ya, untuk apalah kita ribut sama dia, ya. Paling kita senyum-senyum saja, ya. Wah, ini orang nggak tahu ini, ya. Nah, Allah itu sebutan, ya. Itu terlepas dari ada kelompok mana mengklaim itu nama, ya. Jadi dia adalah sebutan yang arti kata itu Allah itu adalah kontraksi dari al-ilah, yang artinya sesembahan itu, yang disembah itu. Nah, jadi begini, Allahnya orang Yahudi dengan Allahnya orang Kristen sekarang ini berbeda. Ya, karena apa? Karena memang Allahnya Abraham yang disembah oleh Abraham itu kemudian datang menjenguk mereka, tetapi mereka tolak. Ya, mereka tolak
dan mereka menyembah kepada ya apa saja gitu yang lain sekarang ini. Tetapi ya orang Kristen menyambutnya. Jadi yang disembah oleh orang Kristen beda dengan pribadi yang disembah oleh orang Kristen, beda dengan pribadi yang disembah oleh orang Yahudi. Dan beda juga dengan yang disembah oleh orang Muslim. Itu beda, ya. Jadi semua beda. Dan bahkan Yesus sekarang. Yesusnya apakah Yesus semua yang nyebut Yesus itu sama? Oh, beda. Karena di dalam Matius pasal 24 ayat 5, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa akan datang banyak nabi palsu dan akan menyesatkan banyak orang pakai namaku, katanya. Jadi hanya pakai namanya saja, tetapi tidak menyembah kepadanya. Jadi sekarang ya, Yesus yang mereka sebut itu semuanya itu, apakah sama? Ya, apakah Yesus Anda sama dengan Yesusnya dari gereja Saksi Yehova? Yesus saya berbeda. Yesusnya kelompok Saksi Yehova itu dia manusia biasa, bukan Allah katanya. Yesus saya Allah gitu. Jadi itu berbeda. Yesusnya Anda dengan Yesusnya dari gereja Katolik sama? Kalau Yesus saya berbeda. Mengapa? Bukan memecah belah, tetapi ini pengertian gitu ya. Pengertian. Kita harus memiliki konsep. Mengapa? Karena Yesusnya gereja Katolik sampai hari ini masih anak Maria. Karena mereka menyebut Maria itu bunda Allah. Dan Yesus saya itu bukan anak Maria lagi sekarang. Dia hanya jadi anak Maria itu ketika dia sebagai manusia 33,5 tahun dia anak Maria. Tetapi ketika dia mati disalibkan kemudian dia bangkit, sekarang dia bukan anak Maria, sekarang dia Tuhannya Maria. Dia Allahnya Maria. Maria mau masuk surga pun harus percaya kepadanya, bertobat dan percaya kepadanya. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Kalau dipertajam lagi ya, maka akan terbukti bahwa engkau percaya kepada Yesus yang bagaimana? Yesus yang persis seperti yang tertulis di dalam Alkitab ya, atau Yesus yang ini datang bolak-balik membawa seseorang pergi ke surga gitu. Yesus saya tidak ya. Yesus saya tidak membawa orang pergi ke surga jalan-jalan, nanti antar dia kembali gitu, atau bawa dia jalan-jalan ke neraka, nanti bawa dia balik lagi. Enggak, Yesus saya tidak melakukan itu guide tour itu ya. Kerjaan begitu, tidak ya. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, katanya ini ya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang yang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar ya. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Ya, Ananias bilang kepada Saulus waktu itu, bangunlah ya, berilah dirimu dibaptis. Ya tentu maksudnya karena ya Saulus sudah percaya dengan segenap hati ya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Maka Ananias berkata, bangunlah dan berilah dirimu dibaptis ya. Berilah dirimu dibaptis. Memberi diri dibaptis ini adalah istilah yang selalu dipakai di dalam Alkitab untuk menunjukkan bahwa tanpa paksaan, karena dia sendiri yang mau memberi dirinya. Kemudian untuk menunjukkan bahwa yang dibaptis itu orang yang sudah dewasa. Bayi tidak mungkin memberi dirinya dibaptis, dia memberi orang lain dibaptis. Jadi berilah dirimu dibaptis katanya, dan dosa-dosamu disucikan. Dosa disucikan tentu bukan melalui baptisan. Dosa disucikan karena bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Baptisan adalah simbol luarnya, sambil berseru kepada nama Tuhan ya. Sambil berseru kepada nama Tuhan. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jangan sampai ada pihak yang salah paham, berpikir bahwa dibaptis itu untuk menyucikan dosa. Sekarang begini, kalau saya berkata, ya mandilah dan berpakaianlah supaya engkau jadi bersih gitu ya. Maka yang buat bersih itu adalah mandinya, bukan berpakaiannya. Berpakaiannya itu adalah untuk sesuatu yang efek langsung dari habis mandi. Dan dia merupakan sesuatu pekerjaan yang menjadi
terusan dari mandi itu. Jadi habis mandi ya berpakaian gitu. Nah, orang kalau sudah bertobat di dalam hatinya, maka memberi diri dibaptis. Tetapi yang membuat dosanya disucikan itu adalah pertobatan itu. Yang membuat badannya bersih itu bukan pakaiannya, tetapi itu adalah mandinya itu. Jadi sambil berseru kepada nama Tuhan, itu artinya engkau ya tetap beriman, ya tetap beriman, berseru kepada nama Tuhan, sehingga Rasul Paulus menulis di dalam Roma pasal 10, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan maka dia akan diselamatkan, katanya di situ. Nah, dia juga dikatakan oleh Ananias demikian. Nah, sesudah aku kembali ke Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, katanya, rohku diliputi oleh kuasa ilahi dan aku melihat Yesus yang berkata kepadaku, lekaslah atau segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri, maka itulah Rasul Paulus dia mengatakan bahwa dirinya adalah rasul. Ya, dia dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri dan ya Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dan dia diutus oleh Yesus Kristus ya. Diutus oleh Yesus Kristus sendiri gitu. Jadi dia bukan muridnya Petrus, dia bukan muridnya Yohanes, dia bukan muridnya siapa-siapa gitu. Yakobus ya, tetapi dia langsung dipilih oleh Tuhan Yesus. Dia adalah rasul ya. Dia dipilih dan dia melihat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan kepadanya. Nah, dia berbeda dengan Barnabas, dia berbeda dengan Silas, dia berbeda dengan Timotius, dan dia berbeda dengan Yakobus yang saudara Tuhan Yesus itu. Jadi dia diutus oleh Tuhan Yesus. Ya. Dia diutus oleh Tuhan Yesus. Lihat ada pengutusannya. Jadi dia adalah Rasul Yesus Kristus. Oleh sebab itu di dalam suratnya kepada jemaat-jemaat dari Paulus, Rasul, ya utusan khusus Yesus Kristus. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus, oleh sebab itulah dia diberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Bukan Barnabas yang diberi kuasa melakukan mujizat, bukan Silas, bukan Timotius, bukan yang lain-lain, tetapi Pauluslah yang diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Mengapa? Karena dia adalah rasul. Dan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8, dia menuliskan di situ ya bahwa dirinya ya adalah yang terakhir ya. Dirinya adalah yang terakhir melihat Yesus Kristus ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus, kalau hari ini ada orang berkata bahwa dia melihat Tuhan Yesus, maka kita berkata itu tidak mungkin. Kalau Anda percaya tentang kesaksian Paulus bahwa dia yang terakhir melihat Tuhan Yesus, maka kesaksian orang itu pasti salah. Jadi dia tidak melihat Tuhan Yesus. Bisa jadi dia melihat oknum yang lain sehingga ya dia salah kaprah. Dia hanya melihat sesuatu yang supranatural. Dia menyangka itu dia sudah melihat Yesus. Tidak ada lagi sekarang orang yang melihat Yesus sampai Tuhan Yesus ya di angkasa, sangkakala berbunyi dan kita naik ke atas sana untuk menyongsong dia. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya. Nah, jadi jawabku katanya ya bahwa ya aku jawab Tuhan ya mereka bahwa mereka pergilah ke rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain katanya ya. Jawabku Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari satu rumah ibadat ke rumah ibadat yang lain dan yang memasukkan mereka ke dalam yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesam mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu yang di Kisah Rasul pasal 7 ini ya dibunuh, katanya aku menyetujui perbuatan itu dan dia menjadi tukang jaga pakaian mereka. Berarti dia komandannya sebenarnya di situ. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh. Jadi lihat, aku mengutus engkau. Kata rasul artinya adalah utusan ya. Jadi aku mengutus engkau ya jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain ya. Jadi begini, Barnabas itu adalah rasul jemaat Antiokhia, utusan jemaat Antiokhia. Tetapi Paulus itu adalah rasul Yesus Kristus. Nah, ini bedanya gitu. Jadi ketika Barnabas dan Paulus pergi sebagai misi, maka
ya Paulus itu adalah utusan Yesus Kristus, rasul Yesus Kristus. Sedangkan Barnabas itu dia utusan dari jemaat Antiokhia, dia rasul jemaat Antiokhia. Jadi rasul Yesus Kristus adalah yang dipilih oleh Yesus Kristus secara langsung. Nah, tetapi ya Tuhan berkata, "Pergilah, aku mengutus engkau kepada bangsa-bangsa lain." Nah, rakyat mendengar Paulus sampai kepada perkataan itu, mereka katanya mulai berteriak, "Enyahkan orang ini dari muka bumi. Ya, ia tidak layak hidup." Lihat ya, siapapun juga yang kalah berargumentasi, siapapun biasanya yang tidak mau menerima kebenaran, itu kalau mulai memakai kekerasan, maka ini wajah aslinya langsung terlihat ya, bahwa sesungguhnya mereka itu betul-betul orang yang mencari kebenaran kah? Betul-betul orang yang berdiri di atas kebenaran kah? Betul-betul mereka di pihak Allah kah? Atau hanya omongan mereka saja? Nah, dari perbuatan mereka lah kita akan dapat melihat yang mereka lakukan hanyalah anarkis. Mereka ini demo anarkis ini. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus, sekarang ya Lilin akan membaca ya dari ayat 23 ya sampai dengan ayat yang ke-29 saja ya, 29. Nah, itu perikop itu mestinya ikut yang besok punya yang dari ayat 30. Oke, silakan. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah orang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Ya, oke, kita lihat. Nah, katanya ini masa anarkis itu berteriak-teriak ya, sambil melemparkan jubah mereka. Nah, berteriak-teriak melemparkan jubah mereka, itu mereka sudah siap menganiaya orang. Mereka sudah siap melakukan tindakan anarkis itu kalau sudah dalam suasana demikian, dan menghamburkan debu ke udara. Itu seperti kerbau udah mau ngamuk itu ya. Jadi kondisinya itu sudah panas gitu ya. Nah, karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas. Jadi Paulus diambil ya, supaya tidak terjadi satu pembunuhan yang tanpa pengadilan atau tindakan anarkis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nanti kepala pasukan yang bertanggung jawab di situ bisa dipersalahkan, sehingga dia memberi perintah supaya Paulus diambil ya dan dibawa ke markas ya, dibawa ke ini markas militer tentu ya. Nah, kemudian ya dia menyuruh untuk memeriksa dan menyesah dia. Ya, biasalah ya. Lalu mau memakai kekerasan untuk ya menyiksa Paulus, mungkin ingin tanya ini, tanya itu, ya padahal ya dia tidak perlu pakai kekerasan, dia tanya saja. Paulus akan menjawab dengan sejujur-jujurnya dan setulus-tulusnya. Tetapi dia mulai mau memakai kekerasan dan ingin ini ya, Paulus ditelentangkan, mungkin mau dicambuk ya, atau mau diinjak atau bagaimana gitu ya. Sehingga katanya ya, tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas itu ya. Paulus tanya saja sama dia ya, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom ya, apalagi tanpa diadili?" Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ada sedikit keterangan, sangat sedikit keterangan mengenai mengapa Paulus bisa memiliki warga negara Rom. Di sini dikatakan itu dari kelahirannya ya.
dari kelahirannya kita tidak tahu ya apakah orang yang lahir di kota Tarsus itu adalah warga negara Rom gitu ya, atau ada faktor yang lain. Tetapi betul dia adalah warga negara Rom gitu. Nah, Paulus tanya apakah bolehkah ya mereka menyesah seorang warga negara Rom tanpa diadili gitu. Nah, mendengar pertanyaan itu ya, itu perwira yang ingin menganiaya Paulus ya menjadi kaget ya. Nah, maka katanya, maka datanglah kepala pasukan itu ya. Karena ini akhirnya dia lapor kepada atasannya, apakah yang hendak engkau perbuat? Gitu. Orang itu warga negara Rom ya. Jadi begini, pada zaman itu Romawi menjajah banyak wilayah ya. Boleh dikatakan waktu itu di mana diketahui ada suku pemerintah itu ditaklukkan dan dijajah ya, sehingga ada hukum yang mengatur, yang membedakan ya, hukuman mati saja kalau orang yang non Rom atau bukan warga negara Rom itu kalau dihukum mati itu dengan disalib. Sedangkan yang warga negara Rom itu tidak boleh disalib, melainkan dipenggal ya. Oleh sebab itu ya ada perbedaan cara meninggalnya Paulus dan Petrus. Petrus disalib dengan kepala sebelah bawah dengan terbalik bahkan, karena Petrus ketika hendak disalib dia berkata bahwa dia tidak layak mati seperti Tuhan yang disalib. Dia kalau memang dia disalib dia kepala sebelah bawah saja. Tetapi Paulus tercatat dipenggal kepalanya. Jadi Paulus karena warga negara Rom dipenggal kepalanya, sedangkan Petrus disalibkan. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya katanya kepala pasukan ini dikasih tahu apa yang kau akan perbuat, sedangkan dia ini warga negara Rom ya. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Nah, Paulus berkata, "Benar ya, saya warga negara Rom ya." Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kemudian kata kepala pasukan itu, "Keluarga negaraan itu kubeli dengan harga yang mahal ya." Oh, rupanya ada cara membeli warga negara juga ya. Membeli mungkin ya dia mengeluarkan sejumlah dana untuk masuk menjadi warga negara Rom, atau ya bisa jadi dia diangkat anak oleh warga negara Rom kah, atau bagaimana caranya. Yang jelas kata kepala pasukan ini dia menghabiskan uang yang banyak untuk mendapatkan warga negara Rom yang mahal itu ya. Kalau sekarang ini mungkin beli paspor atau bagaimana, surat kewarganegaraan ya yang makan biaya mahal gitu. Nah, bisa jadi gitu. Nah, tetapi katanya, kata kepala pasukan itu dia membeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus katanya, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Nah, jadi itu kalau Paulus bukan karena beli tapi karena kelahiran. Nah, itulah saya bilang tadi, mungkinan yang lahir di kota Tarsus ya itu adalah warga negara Rom ya, atau ya keturunan di atasnya, karena Paulus ini kan dia keturunan Benyamin katanya ya. Jadi dia bapaknya orang Yahudi ya. Apakah ibunya orang Romawi ya kita tidak tahu ya. Karena sedikit ya catatan mengenai itu, makanya saya katakan tadi ya informasi mengenai asal usul kewarganegaraan Paulus yang adalah Rom itu sedikit sekali, sehingga ya kita tidak mempunyai penjelasan yang tepat sekali itu sebenarnya didapat dari mana gitu. Nah, mendengar itu katanya, maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur ya. Dan kepala pasukan itu juga takut ya, setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah, memang ya di saat-saat seperti itu ya warga negara duniawinya Rasul Paulus dia pergunakan ya. Dia pergunakan, dan di dalam ketika di Efesus juga di mana koneksinya atau dia mengenal pejabat-pejabat di sana juga baik ya. Tetapi tentu tidak dalam tujuan untuk melakukan sesuatu yang salah ya, yang
korupsi. Tetapi kita lihat di sini, jikalau kita mempunyai kenalan yang berpengaruh, itu memang baik ya, itu memang baik. Tetapi janganlah sampai itu menyebabkan kita melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang sifatnya melanggar. Nah, kita tahu ada banyak hal duniawi yang kita bisa pakai ya, sebagai kata Tuhan Yesus, mamon. Bahkan uang yang Tuhan limpahkan pada kita, berkat yang Dia berikan kepada kita, itu mamon. Mamon bisa kita pakai untuk menjalin persahabatan di dalam kekekalan nanti. Jadi ya Paulus, ya keluarga negara Romnya itu sangat efektif untuk memberi peluang kepada dia untuk menginjil ke seluruh wilayah di bawah Romawi. Tetapi tentu yang paling indah baginya adalah kewarganegaraan sorgawinya, seperti yang dia tulis kepada Timotius ya, warga negara surga ya, warga negara sorgawi itu yang lebih indah dan yang lebih utama. Demikian jugalah kita ya, kita semua ada kewarganegaraan kita di dunia ini. Ada yang mungkin warga negara Indonesia atau pendengar, ada yang warga negara lain. Kita ada warga negara di dunia ini. Tetapi yang terindah bagi kita adalah kewarganegaraan sorgawi kita. Itu yang terindah dan yang terutama. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan kita hari ini sampai di sini. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Di dalam Kisah Para Rasul ini kami diberitahukan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pemberitaan Injil di abad pertama. Bapa di sorga, terima kasih. Perjalanan pemberitaan Injil Rasul Paulus sedemikian rupa, banyak hal yang dia alami, dan semua itu memberi kekuatan kepada kami, memberikan kami dorongan supaya kami pun dalam memberitakan Injil, menghadapi apapun juga, kami tetap harus tabah. Dan Rasul Paulus telah memberi contoh kepada kami, bersaksi tentang keselamatan kami, pertobatan kami. Itu adalah yang terindah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.